tujuan dari buku ini adalah buku ini saya persembahkan kepada investor generasi corona ini, Pak. Ada 1 juta investor baru sejak Maret pandemi sampai sekarang, itu ada tambah 1 juta. Dan kita ingin semuanya menjadi investor yang tidak hanya pandai, tapi juga bijaksana. Dan nanti kita akan dengarkan bagaimana caranya menjadi smart dan bagaimana caranya menjadi wise investor. Kenapa smart saja tidak cukup, ya, tapi juga harus bijaksana. Nah, inilah bukunya. Ada yang tanya, Pak Lukas, kenapa covernya orang tua? Ya. Agak mirip Pak Lokenghong nih, rambutnya putih ya. Berarti kalau mau wise, rambutnya harus putih ya, Pak Lo. Nah, ini orang yang tua ini biasanya kan kita persepsinya orang yang bijaksana. Nah, kalau ini smart nih ya, dia dibantu dengan segala macam teknologi nih ya, untuk menjadi smart nih, supaya dia bisa membeli saham yang baik, ya baik, dia bisa tahu kapan dia harus melepas, ya, dan harus hold. Ya. Dan ada satu lagi buku yang unik di sini. Bukunya ini kebalik-balik begini nih. Ya, kata teman saya Pak Sukarto Buyung, kok ini buku bikin puyeng Pak katanya. Sebenarnya enggak juga, jadi kita tinggal memegangnya bagaimana. Ya, karena ini adalah 2 buku yang kita jadikan satu. Sebetulnya buku ini adalah proyek dengan Bursa Efek Indonesia beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dibagi-bagikan lah oleh Bursa Efek Indonesia pada masyarakat. Kemudian karena sudah selesai proyeknya, kami bertanya boleh nggak kami cetak, ya, dan ternyata diizinkan karena memang copyright-nya ada di saya dan Tom Din. Oh ya, ini malah Tom Din-nya belum terlihat ya. Tom Din kalau udah hadir bisa wajahmu dimunculkan ya Tom ya. Nah, ini buku Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal. Di dalamnya juga kita tentunya ada cerita tentang Pak Lokenghong yang menjadi ikon dari pasar modal kita, juga ada sebagai role model kita juga. Kemudian Yuk Nabung Saham, ini 2 buku yang jadi satu Bapak Ibu. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah pernah kita tulis, kita terbitkan. Sebagian masih ada, sebagian sudah habis, belum dicetak lagi. Yang masih ada itu Rational Investor, kemudian ya ini buku-buku yang tadi saya katakan, ini yang buku nomor 1 dan 3 itu kita cetak lagi supaya masyarakat bisa memilikinya. Jadi itu 2 buku jadi 1. Nah, ini adalah buku yang kita luncurkan tanggal 7 Desember yang lalu. Ini sudah masuk cetakan yang kedua. Jadi ada 101 Warren Buffett Wisdom. Ya. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Lukas bedanya apa nih antara wise dan smart ya? Nanti saya akan jelaskan. Jadi ini buku ini sebenarnya berisi portofolio artikel investasi saham yang saya tulis di kolom Wake Up Call di Kontan. Zaman dulu sekali, tahun 2009, kolom ini dimulai, penulisnya ada 3 ya. Antara lain yang masih setia sampai saat ini adalah saya dan Profesor Budi Frensidi dari UI. Kami setia dari tahun 2009 sampai sekarang menulis. Nah, karena setiap 3 minggu itu harus ada 1 artikel, maka jumlah artikelnya menjadi banyak. Saya udah pernah membukukan dengan judul Who Wants to be a Rational Investor, lalu sejak itu tidak pernah dibukukan lagi, dan setelah saya melihat bahwa ini banyak sekali investor baru generasi corona yang mereka tentunya butuh ya pengetahuan yang benar tentang berinvestasi saham, saya pikir ada baiknya saya bukukan. Nah, jadilah tadinya saya pikir 1 buku, tapi ternyata kalau jadi 1 buku itu tebal sekali. Akhirnya saya putuskan untuk jadikan 2 buku, dan artikel-artikel yang sifatnya lebih ke mengarah ke mengajarkan wisdom, itu saya kumpulkan di buku yang Wise Investor, dan yang mengarah ke smart, menjadi smart investor, saya bukukan di buku yang kedua ini. Ya, bedanya apa nanti sebentar saya akan jelaskan, sebelum nanti kita masuk ke sesi Pak Lokenghong. Ya. Jadi kalau yang Yuk Nabung Saham ini, ya ini buku yang mengajak kita memperkenalkan dengan pentingnya menabung saham, ya, menabung uang kita dengan membeli saham. Ini adalah buku kartun, ya, buku kartun full color, jadi kertasnya juga mirip dengan kertasnya Warren Buffett Wisdom, kita cetak dengan kertas yang bagus. Dan ini bagus buat orang awam, juga mungkin bagi anak-anak, even SD kelas 6 itu mampu membaca. Sekarang anak-anak kita itu pintar-pintar. Saya punya teman yang
memberitahu bahwa dia punya anak sekarang bisa beli saham itu. Tapi yang bapaknya beliin, anaknya yang pilih, dia beli saham ICBP. Ya, itu ada satu anak di Surabaya, itu anaknya pandai, dan dia menjadi investor yang sangat mudah gara-gara membaca buku Smiling Investor. Nah, kita tetap setia menggunakan media atau menggunakan alat kartun ini sebagai cara sosialisasi kepada semua orang ya. Dan ini bisa menjangkau mereka yang usianya masih muda sekali karena kartun itu selalu menarik. Nah, ini buku Smiling Investor ini udah cetakan lebih dari 10 cetakan lebih ya. Kita sangat bersyukur bahwa ini bisa menjadi buku yang mengantar seseorang untuk masuk ke dunia saham. Ya, buku yang sederhana sebenarnya kita sampaikan dengan bahasa kartun ya, semoga ini bisa menjadi berkat manfaat ya bagi masyarakat. Nah, ini juga Warren Buffett Wisdom, ini ada satu menarik. Ini satu testimoni dari Pak Lo Keng Hong, saya berterima kasih sekali dan sangat terhormat ya. Pak Lo Keng Hong percaya pada saya bahwa saya selalu berupaya mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan yang benar dalam berinvestasi saham. Ya, terima kasih Pak Lo Keng Hong. Dan Bapak Ibu, silakan kalau ingin mendapatkan materi-materi pembelajaran tentang investasi, juga kartun-kartun Duito yang saya dan Tom Dean buat, ya, setiap Senin itu kami post. Sekarang kami sedang membuat kartun seri Wisdom of Lo Keng Hong. Sudah sampai ke 43 ini minggu ini. Jadi targetnya nanti akhir tahun kita akan bikin lagi acara seperti ini, launching buku Wisdom of Lo Keng Hong. Dan saya juga menargetkan bahwa akhir tahun ini kita sekaligus akan launching buku tentang Pak Lo Keng Hong yang sudah sebenarnya udah 80% jadi ya, tinggal sedikit lagi udah selesai. Jadi kita akan rencanakan akhir tahun. Jadi kita akan adakan acara seperti itu lagi. Nah, Bapak Ibu silakan bisa follow Instagram Hungry Stock, ya, boleh di foto atau di print screen silakan, atau bisa follow Instagram saya Lukas_Setia_Atmaja. Ini saya banyak info-info tentang materi-materi investasi ya melalui kartun ya. Ya, kadang-kadang Pak Lo ada WhatsApp sesuatu yang menarik, yang ada wisdomnya, saya minta izin Pak Lo boleh nggak di-share? Silakan Pak Lukas. Nah, saya post. Kemudian kita juga Desember lalu kan ada acara yang Pak Lo menyampaikan tentang Warren Buffett Wisdom, itu kita jadikan video singkat, 2-3 menit per video, itu kami posting, kami taruh di IG-nya Hungry Stock. Jadi Bapak Ibu, IG Hungry Stock ini banyak materi yang bisa Bapak Ibu pelajari dan for free ya, tidak harus mengeluarkan uang. Kemudian bisa juga follow Tom Dean _cartoonist ini kalau Bapak Ibu ingin follow Tommy Tom Dean. Jadi silakan Bapak Ibu bisa follow. Kemudian untuk buku juga bisa didapatkan hanya di Tokopedia karena kita sekarang masuk new economy. Jadi kalau jual buku paling gampang ya lewat Tokopedia. Ini juga bisa bebas ongkir. Toko bukunya bisa Hungry Stock. Untuk semua buku ada. Atau yang komik itu bisa melalui Hungry Stock atau melalui Annalinda. Ya, ada satu toko lagi, Joker apa gitu namanya. Tapi basically itu Hungry Stock dan Annalinda. Anda bisa dapatkan itu. Ya. Nah, kembali ke dua buku tadi, kenapa Pak Lukas memilih Smart and Wise ya, Smart and Wise. Jadi kembali ke keyakinan saya bahwa kunci sukses seorang investor saham itu tergantung 3 hal. Dia harus punya knowledge atau pengetahuan, dia harus punya skill atau keterampilan, dan dia harus punya wisdom. Saya pelajari ini dari berteman dengan Pak Lo Keng Hong sejak tahun 2010. Saya perhatikan ya, Pak Lo Keng Hong ini orang yang sukses dalam berinvestasi. Apa yang dia lakukan? Pak Lo selalu mengatakan bahwa dia melakukan 3 hal, yaitu read, think, and invest. Read, think, and invest. Saya berpikir read itu akan memberikan knowledge. Pak Lo sering mengatakan bahwa di dalam buku ada rumah emas. Di dalam buku ada rumah emas. Kenapa? Itu pepatah China. Karena di dalam buku ada pengetahuan. Pengetahuan membuat orang dekat dengan kepintaran. Kepintaran membuat orang dekat dengan keberhasilan atau kekayaan. Nah,
Jadi knowledge ini lebih ke membuat orang itu pintar. Ya. Jadi knowledge itu lebih ke logik sebenarnya Bapak Ibu. Dia pintar, dia tahu tentang bagaimana stock market bekerja, dia tahu mengetahui tentang industrinya, dia tahu tentang company mana yang baik, dia tahu tentang teori-teori investasi, ya, kapan harus diversifikasi dan sebagainya. Dia bisa membaca laporan keuangan, itu semuanya knowledge yang membuat seseorang menjadi pintar. Nah, tapi pintar saja tidak cukup karena dia juga harus punya skill. Ya, kalau orang hanya pintar saja, seorang dokter keuangan atau seorang profesor keuangan dia pasti pintar. Tapi kalau dia sama sekali tidak pernah membeli saham, dia mungkin tidak perlu memikirkan kan karena nggak beli kan. Dan dia juga tidak melakukan ya, karena dia sama sekali tidak tertarik untuk misalnya membeli saham. So, skill di sini adalah bicara tentang keterampilan melakukan riset, keterampilan melakukan analisis, keterampilan yang dibentuk dia harus persisten. Persisten itu tidak mudah goyah, ya. Dia harus punya keyakinan, kritis ya, critical reasoning. Ini kalau perusahaannya seperti ini udah kemahalan enggak ya? Nah, dia harus kritis. Kemudian juga decision making, ya kapan saatnya dia harus masuk banyak, ya saatnya masuk bertahap, saatnya keluar, itu semua adalah keterampilan. Dan keterampilan itu terbentuk karena dilatih. Ya. Bapak Ibu tidak bisa tiduran aja sambil baca buku lalu menjadi pintar. Ya, banyak orang membaca buku tentang how to be an entrepreneur misalnya. Ya, banyak buku yang dia baca, tapi dia nggak pernah start. Ya, dia nggak pernah start membuka sebuah usaha, bisnis. Ya, nggak ada skill sama sekali. Ya, jadi ini skill di sini lebih ke think and invest. Ya. Jadi pintar saja tidak cukup, Bapak Ibu. Ya. Dia harus berpikir, dia harus melakukan, dan kalau itu dia lakukan terus-menerus, ya, seperti Pak Lo, itu kan dia udah sangat-sangat berpengalaman, ya, maka muncullah wisdom di sini. Jadi wisdom itu lebih ke tidak hanya masalah logik, ya, tapi juga lebih, kalau menurut saya itu lebih ke masalah emosi, ya, psikologi. Jadi hal-hal yang terkait dengan psikologi, emosi tadi itu ada membuat orang menjadi wise. Ini bagiannya wisdom. Nah, kalau teman-teman sobat investor masih bingung ya bedanya pintar dengan bijaksana, antara smart dengan wise itu bedanya apa? Ini ada sedikit anekdot atau joke. Ya. Ada yang mengatakan begini, kalau seorang suami lihat istrinya bertambah gemuk, ya, bobot badannya tambah 10 kilo, ya, kalau dia pintar dia tahu bahwa istrinya ini sekarang tambah berbobot. Ya, tapi wanita itu kan nggak suka ya kalau dibilang kamu tambah gemuk. Nah, seorang suami dikatakan pintar kalau dia sadar tahu bahwa istrinya tambah gemuk. Nah, seorang suami dikatakan bijaksana apa? Kalau dia tutup mulut ya, jadi jangan diutarakan. Nah, itu namanya bijaksana untuk menghindari pertengkaran yang nggak perlu. Nah, itu joke ya, bedanya antara pintar dan bijaksana. Ya, banyak orang pintar tapi kurang bijaksana. Jadi dua-duanya harus. Mungkin contoh kalau sebagai investor yang pintar dia bisa tahu sebenarnya saham ini sudah overpriced kemana-mana misalnya. Ya, dia cukup pintar untuk tahu itu. Tapi dengan melihat saham itu naik terus setiap hari, mungkin dia juga akhirnya jadi ingin nyoba gitu ya. Nah, siapa tahu ini bisa naik lagi. Jadi ya, sebenarnya itu mungkin kurang bijaksana karena mengambil risiko yang berlebihan. Jadi kadang kita bisa terjebak seperti itu. Kita pintar tapi kita mendadak menjadi tidak bijaksana. Ya, jadi wisdom di sini adalah masalah keyakinan, kepercayaan diri, masalah disiplin, mengontrol emosi, ada humbleness ya, kerendahan hati. Biasanya orang yang bijak itu dia akan mengatakan bahwa oke, saya masih perlu belajar lagi ya, seperti almarhum Steve Jobs yang mengatakan stay hungry, stay foolish, ya, dan ada kesabaran. Nah, ini bagiannya wisdom nih, ya. Kalau pintar, smart di knowledge nih, ya. Nah, skill ini diantara keduanya sebenarnya ini, ya. Karena punya knowledge kita lakukan, lama-lama muncullah wisdom. Ya. Oh, kalau seperti ini sebaiknya kita jangan lakukan. Jadi wisdom ini muncul bisa dari experience, bisa dari karena dia itu memang punya talent ya, punya bakat
orangnya ini memang suka belajar, mempelajari segala sesuatu, tapi tidak hanya dari sisi logiknya, tapi juga dari emosi. Dia lebih cepat mature, dia lebih cepat mature dibandingkan dengan yang lain. Oke, jadi kedua buku itu sebenarnya arahnya lebih ke artikel-artikel yang mengarah ke knowledge dan wisdom. Nah, ini ada satu kata-kata yang bagus ya. Di sini dikatakan I hear and I forget. Kalau Bapak Ibu hanya baca, itu cepat sekali lupa. I see and I remember. Saya melihat dan saya ingat. Biasanya orang kalau melihat itu dia akan cepat ingat terus. Ya. I do and I understand. Jadi di sini kalau kita melakukan, kita akan tahu. Jadi Bapak Ibu jadilah pelaku. Investasi itu bukan sesuatu yang untuk dikatakanlah dipelajari, kemudian kelihatan pandai. Ya. Investasi itu Anda harus melakukan. Ya, antara knowing, ya Anda harus doing. Not only knowing, tapi juga harus doing. Ya. Nah, itu yang bisa saya informasikan pada Bapak Ibu mengenai kedua buku tadi, ya, bedanya apa. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Pak Lo Keng Hong. Yang pertama, Pak Lo ini adalah orang yang sangat senang sharing. Ya. Beliau, seperti sering saya utarakan, beliau ini mengajar di Prasya Mulia itu sudah hampir 40 kali mengajar, baik di program S1 maupun di program S2 sebagai dosen tamu. Nanti sebelum Q&A saya akan jelaskan program apa yang kita miliki ya. Untuk S1 kita punya S1 Finance. Nah, Pak Lo dengan dedikasinya yang luar biasa selalu tidak pernah menolak kalau kita minta untuk mengajar. Nah, ini yang Pak Lo lakukan tiap hari yang tadi dikatakan dia read, ya, dia think, dan dia invest. Ini dia read and think ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, dia sedang membaca laporan keuangan dan sedang berpikir. Jadi Pak Lo ini tipikal orang yang kalau beli saham ya dia harus tahu saham yang mau dia beli itu seperti apa. Dia, Pak Lo sering mengatakan mungkin 95% investor atau trader di bursa saham itu membeli saham itu nggak pernah baca laporan keuangan atau membaca annual report ya dari perusahaan itu. Tapi Pak Lo ini tipikal yang dia harus tahu apa yang dia beli. Ya, beliau juga mirip dengan Warren Buffett, ya, sama-sama jago menyanyi maupun main gitar. Bahkan gitarnya Pak Lo ini lebih besar daripada gitarnya Warren Buffett nih. Ya. Warren Buffett kalah nih, gitarnya kecil. Ya. Nah, inilah tempat beliau read, think. Ya. Investnya kapan Pak? Nih investnya nih. Ya, ya. Jadi kalau ini reading, ini tamannya yang sangat indah. Ya. Rumahnya luas, tapi menurut saya itu sederhana sekali ya untuk ukuran orang setajir Pak Lo. Ini di sini beliau invest nih. Mohon maaf jangan lihat laptopnya ya, ini laptop memang sederhana sekali. Yang penting masih bekerja Pak Lo bisa lihat ya saham-saham. Aduh ini ingin yang ngintip ya nih, beliau sedang memantau saham apa gitu ya. Wah bisa auto reject atas nih sahamnya. Nah ini waktu saya foto beliau ini. Beliau sudah memantau ya, saham-saham dan kalau beli Pak Lo belinya pakai handphone jadul ini ya, jadi belinya manual telepon ya, handphone jadul merek apa ini Nokia ya, ini harganya cuma 200.000 tapi handphone ini kalau beliau mau ini bisa menggoyangkan harga saham ini ya. Kalau misalnya Pak Lo tiba-tiba mau jual banyak ya atau mau beli banyak itu harga saham bisa bursa bisa heboh. Nah, ini hobinya juga ada kemiripan dengan saya, Pak. Suka pelihara ikan koi. Bedanya kalau saya beli ikan koi mahal-mahal, Pak Lo belinya ikan koi yang underpriced. Ya. Belinya yang murah tapi ikannya bagus. Nah, ini juga beliau sangat sederhana. Contohnya ini kalau Warren Buffett pakai jam tangan. Mungkin ini salah satu yang Pak Lo nggak mirip dengan Warren Buffett nih. Pak Lo itu nggak pakai jam Rolex. Warren Buffett pakai jam Rolex. Pak Lo cukup dengan Seiko 600.000. Masih dipakai ya Pak Lo sampai saat ini. Selama masih hidup aja, ini masih digunakan. Baik, ini sebagai pengantar ya, menunjukkan betapa sederhananya Pak Lo Keng Hong, ya, seorang investor yang tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana. Terbukti dengan hasil investasinya yang luar biasa.
Jadi perlu diingat bahwa saat ini banyak orang pintar, itu mahasiswa saya lulusan S1 Finance itu pintar-pintar tuh, karena mereka selama 4 tahun itu belajar finance A sampai Z. Ya. Nah, tapi apakah mereka punya skill, itu sangat tergantung apakah mereka think and invest. Otherwise, kalau mereka tidak lakukan itu, mereka nggak akan punya skill dan apalagi punya wisdom, ya. Karena wisdom itu hanya muncul if you do, you understand. Kalau kita lakukan berulang kali dan kita open mind, maka kita akan menjadi investor yang lebih bijaksana. Baik, Pak Lo, itu sebagai pengantar, Pak. Pak Lo Keng Hong, kita akan segera mulai. Ya, Pak. Ya, jadi Pak, ini saya sudah siapkan ada 25 kartun duito, sebagian adalah wisdomnya Warren Buffett, sebagian lagi wisdomnya Pak Lo Keng Hong sendiri. Nanti kita lihat dari segi waktu apakah bisa dibahas semua 25 ini, ya, karena pasti kita nanti ada Q&A yang sangat-sangat banyak. Ya, teman-teman silakan tulis di chat, ya, question untuk Pak Lo, tapi sekali lagi karena waktu terbatas itu biasanya tidak bisa semuanya dilayani. Ya. Desember lalu ada hampir 700 pertanyaan yang masuk. Ya, saya sampai bingung memilihnya bagaimana. Ya, baik Pak Lo, mungkin Pak Lo kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar Pak. Kalau menurut Pak Lo ini setuju nggak Pak? Kalau pintar aja nggak cukup Pak, tapi harus bijaksana Pak untuk sukses seperti Bapak dari pengalaman Pak Lo. Ya, betul Pak. Pintar saja tidak cukup, harus punya wisdom juga Pak Lukas. Ya. Kalau Pak Lo dulu belajar jadi pintarnya bagaimana caranya Pak? Kalau zaman sekarang kan waduh banyak sekali ya materi ya Pak ya. Belajar jadi pintar itu dari membaca laporan keuangan. Dari dua hal Pak, satu membaca laporan keuangan perusahaan publik, yang kedua membaca tentang kehidupan Warren Buffett Pak. Dua hal itu. Dua hal itu ya Pak ya. Zaman dulu kan belum ada internet ya Pak Lo ya. Jadi laporan keuangan mungkin baca dari koran juga. Kalau zaman dulu itu annual report kan nggak gampang juga ya diperoleh ya Pak Lo ya. Bisa Pak melalui website Bursa Efek Indonesia bisa Pak. Ya. Oh ya, belakangan udah ada internet ya Pak. Ya. Dan kalau saya hadir di rapat umum pemegang saham, mereka memberikan annual report Pak. Ya. Oh oke, okay. Ya Pak. Ya dan oke, jadi tadi buku-buku Warren Buffett juga itu yang ada di belakang Bapak itu ya. Saya udah lihat sendiri itu bukunya banyak banget. Itu tentang Warren Buffett semua, kebanyakan. Ya Pak, baik Pak Lo, kita akan segera mulai saja Pak. Mungkin kita mulai dari kartun ini Pak, silakan ya Pak Lo. Strategi Warren Buffett yang nomor 36. Do not take yearly result. Hurufnya kecil Pak ya. Do not take yearly result too seriously. Instead focus on 4 or 5 year averages. Saya pakai kaca pembesar aja ya. Do not take yearly result too seriously. Instead focus on 4 or 5 years averages. Ya, average. Wisdom ini sangat benar sekali ya. Terutama di saat pandemi ini di tahun 2020 banyak perusahaan-perusahaan publik yang labanya turun tajam, ya. Tentu saja kita tidak boleh lihat hanya tahun 2020 1 tahun. Kita harus lihat ke belakang 4 sampai 5 tahun, itu yang Warren Buffett katakan. Contohnya ada satu perusahaan yang di tahun 2020 labanya menurun 99,7%. Labanya menurun 99,7%. Tetapi kalau kita lihat perusahaannya 5 tahun ke belakang, maka labanya meningkat terus, bertumbuh, growing dari 300 miliar menjadi 400 miliar, menjadi 500 miliar, menjadi 600 miliar, menjadi 700 miliar.
Tapi di tahun 2020 karena ada pandemi, labanya menurun 99,7%. Harga sahamnya pun jatuh karena menurun 99, jadi sangat murah sekali. Tetapi yang saya lakukan seperti yang Warren Buffett katakan, saya nggak lihat yang 1 tahun itu, yang tahun 2020, saya lihat yang 4 tahun ke belakang, 5 tahun, terus bertumbuh dari 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar, 600, 700 miliar, dan saya terus membeli perusahaan itu, saya beli. Karena saya yakin di tahun 2021 akan balik recover, akan turn around, balik lagi seperti kinerjanya tahun 2019. Begitu kira-kira nasihat dari Warren Buffett, jangan hanya lihat 1 tahun. Lihatlah 4 atau 5 tahun ke belakang seperti apa kinerjanya. Kalau kita lihat 5 tahun kinerja terus bertumbuh, pasti di tahun 2021 akan balik seperti tahun 2019, maka saya terus membeli, ya. Demikian Pak nasihat dari wisdom dari Warren Buffett yang ini. Terima kasih Pak Lo. Boleh tahu Pak, kalau selama pandemi ini Bapak menambah porsi kepemilikan di saham yang memang Bapak udah punya, atau juga membeli saham-saham baru Pak di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini saya bukan hanya menambah saham lama, tapi saham-saham yang baru pun saya beli. Contohnya BMTR, Global Mediacom. Sebelum pandemi kan saya tidak punya. Ya, ketika pandemi harga sahamnya jatuh, saya punya ya, saham. Yang lama misalnya saham misalnya Petrosi, ya saya udah punya dari dulu, dan pandemi dia turun, saya menambah kepemilikan. Jadi ketika pandemi ini saham-saham murah, saham lama dan saham baru semuanya saya beli, ya. Karena ketika pandemi saham turun dari 6.000 menjadi 4.000, itu adalah peluang emas bagi saya. Di mana saya bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus dengan harga yang murah. Itu adalah peluang emas bagi saya, Pak Lukas, demikian ya. Ya Pak Lo, kalau kita lihat ya selama pandemi ini kan hampir semua perusahaan jatuh harganya, dan begitu banyak perusahaan bagus yang kemudian harganya menjadi sangat murah. Kita semua ingin tahu, ini Pak Lo Keng Hong itu beli sahamnya sampai berapa puluh atau cuma beberapa ya Pak selama pandemi ini Pak? Saya rasa banyak ya Pak ya, banyak sekali. Jadi ini murah saya beli, ini murah saya beli, ini murah saya beli, hampir beli terus, dan dari Maret sampai sekarang masih terus melakukan pembelian Pak. Ya, masih terus sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang masih terus melakukan pembelian setiap hari. Artinya setiap hari karena meskipun indeks udah naik 6.300, tapi tetap ada saham-saham yang belum naik, ketinggalan Pak. Jadi tetap saya masih membeli terus. Sampai hari ini setiap hari saya membeli saham. Ya, itu jawabannya bagi teman-teman yang suka tanya saya, Pak Lukas, ini sebaiknya bagaimana saat ini, apakah pegang cash 100%? Nah, jawabannya Pak Lo Keng Hong tadi. Sampai hari ini pun ya Pak ya, masih ada saham-saham yang menurut Pak Lo itu salah harga, masih murah. Terima kasih Pak Lo, kita lanjut. Ini yang berikutnya Pak. Keep all eggs in one basket, but watch the basket closely. Keep all eggs in one basket. But watch that basket closely. Oh ya, oke. Biasa dia bilang simpanlah seluruh telur di dalam satu keranjang. Ini sangat bertentangan dengan para pakar-pakar keuangan. Kata-kata Warren Buffett ini sangat bertentangan dengan sekolah-sekolah bisnis di dunia. Karena pakar-pakar keuangan, sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi, ya. Mengajarkan diversifikasi yang mengatakan don't put all eggs in one basket, ya.
Mereka, para pakar-pakar keuangan di dunia ini mengajarkan kalau punya uang 20% taruh di deposito, 20% taruh di emas, 20% dibelikan properti, 20% dibelikan obligasi, 20% dibelikan apa ya. Tapi Warren Buffett mengatakan taruhlah uangmu dalam satu keranjang ya. Sepertinya Warren Buffett bukan sekedar ngomong tapi betul-betul dia lakukan. Hampir uangnya seluruhnya uang Berkshire Hathaway yang nilainya mungkin 600 miliar dolar seluruhnya dibelikan saham ya. Dan jumlahnya besar. Misalnya dia beli saham Apple itu nilainya sekarang 100 miliar dolar dalam 100 miliar dolar dalam satu saham. Jadi dia mengatakan simpanlah, keep all your eggs in one basket. Simpanlah semua telurmu itu di dalam satu keranjang. Karena dia tahu apa yang dia lakukan, sehingga dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu diperlukan untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, maka kita harus melakukan diversifikasi. Tetapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Demikian Pak Lukas. Ya, ini menarik Pak. Pak Loh Keng Hong sendiri kalau tidak salah pernah sekali menaruh uangnya di hanya satu saham Pak, waktu UT ya Pak, United Tractor. Nah, setelah itu nampaknya tidak ya Pak ya, mungkin karena uangnya udah makin banyak dan sulit lagi untuk menaruh seluruh uang hanya di satu saham. Nah kalau kita perhatikan Warren Buffett di Berkshire Hathaway juga dia punya saham cukup banyak. Ya. Tapi mungkin di sini yang dia maksud adalah kita nggak boleh sembarangan membeli saham ya Pak. Saham yang kita beli itu ya kita harus awasi. Nah ini menarik karena Pak Loh sering mengatakan saya ini sleeping investor. Kita ingin tahu ini sleepingnya benar-benar sleep atau ya matanya ada buka-buka dikit sambil watch the basket closely Pak. Mungkin Pak Loh bisa cerita sedikit Pak. Apakah Bapak masih rajin memonitor saham-saham yang masih Bapak pegang saat ini? Kalau Bapak lihat saham-saham saya seperti Petrosi, MBSS, BMTR, Gajah Tunggal, tidak pernah satu lot pun yang saya jual. Ya. Tidak pernah satu lot pun yang saya jual. Ya. Banyak orang menuduh saya adalah bandar katanya. Orang yang mengatakan saya bandar, dia malu sendiri. Karena bandar itu kan aktif jual beli saham. Nah kalau setelah dia menuduh saya bandar, kemudian dia lihat saham saya bertahun-tahun nggak pernah dijual satu lot pun, kan pasti tahu ada stock bid. Kalau kita jual satu lot pun langsung terekam di stock bid. Di pengumuman bursa akan terekam. Dia lihat saham saya bertahun-tahun nggak pernah dijual. Itu namanya bukan bandar, itu betul namanya sleeping investor. Biarlah saya diamkan saja, biarlah dia nanti malu sendiri. Dia malu sendiri yang menuduh saya demikian karena ada jejak digital ya. Jadi dia mungkin malu sendiri. Lah, kok saya nuduh Loh Keng Hong bandar padahal kalau saya lihat sahamnya dia nggak pernah jual satu lot pun gitu.